Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Miswan Channel. Sebelumnya saya mohon maaf untuk minggu-minggu ini jarang upload video ya, karena ya dengan kesibukan saya ya, melihat juga kondisi yang sedang ramai saat ini yang ada di Jakarta, khususnya di seluruh dunia. Ramainya apa? Yaitu permasalahan virus 19 yang lebih terkenalnya coronavirus. Dalam hal ini saya pribadi ya mengucapkan bela sungkawa kepada teman-teman kita yang sudah pergi mendahului kita. Dia kembali ke Maha Kuasa. Terus dalam kondisi saat ini kita ya hanya bisa tawakal. Saya punya beberapa video-video tanggapan-tanggapan tentang musibah ini ya, tanggapan-tanggapan dari para habaib, para ulama yang tergabung di alumni 212 ataupun ulama yang kita ikuti, itu seperti Agim, terus Ustadz Zulkifli, Muhammad Ali, ada Gus Nur, ada Habib Syekh, terus banyak. Nah, ntar ini saya mau rangkumin jadi satu video, dan mari kita simak pendapat beliau, dan mari kita yang namanya ikuti apa arahan beliau. Kita hanya umat, kita makmum, apa yang dikatakan mereka ya kita jalankan, terus apa yang dilarang mereka ya kita tinggalkan. Kita langsung aja ke video yang pertama. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman sudah langsung virus corona, demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena.
Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya, itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Teringat oleh saya hadis Nabi la adwa, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan. Disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung, atau berhubungan intim langsung, maka terjadilah penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi, benar, mereka lah yang menyebarkan itu. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangi orang muslim? Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting, Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang-orang muslim. Orang muslim yang macam mana? Orang-orang muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan memasuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan itu. Allahu Akbar. Masya Allah, ini betul perlu diingat, Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Atau baru saja dia melakukan maksiat yang besar. Dia telah lukai hati orang tuanya, dia telah tipu ke temannya, dia telah makan riba, dia telah lakukan perzinahan, sehingga virus itu masuk. Adapun muslim yang soleh, yang taat, berkat solatnya, seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim, kalau kita jaga sholat kita demi sholat, kita terlindungi, Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga sholat, kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Akhir-akhir ini kita mendengar hebohnya tentang satu wabah virus corona, dan itu dari Allah, Allah yang mendatangkan dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka kami himbau untuk tidak terlalu panik. Enggak perlu panik. Kalau kematian akan Allah kirimkan kepada siapapun kalau sudah pada waktunya.
Tapi pun demikian kita tidak boleh teledor. Artinya kita tetap berjaga-jaga, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang orang itu jauh dari corona, tapi kalau harus mati, dia akan mati, akan mendapatkan penyakit yang lainnya. Tapi kalau orang sudah menyerahkan kepada Allah, insya Allah tentram hatinya. Jadi mari kita serahkan kepada Allah. Tapi pun demikian, tidak cukup kita bertawakal dan berpasrah saja, tapi kita harus berusaha sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk para pemerintah. Mari kita ikuti. Jika kita tidak boleh berkumpul di sebuah tempat, mari kita ikuti, karena kalau sudah medis yang mengatakan dibarengi dengan pemerintah, insya Allah untuk kemaslahatan kita. Jadi khusnudzon terus kepada Allah. Semoga dengan virus ini menjadikan kita menjadi semakin baik. Pertama, ingat kepada Allah. Yang kedua, kita akan merubah cara hidup kita menjadi hidup yang lebih bersih, lebih berhati-hati dan waspada. Adapun yang telah terkena virus tersebut, semoga Allah beri kesembuhan dan Allah angkat derajatnya. Ini, jadi jangan sampai ada wabah, Anda punya penyakit baru lagi, punya penyakit yang takut berlebihan, dan itu lebih menyiksa daripada penyakit itu sendiri. Maka yakin tidak akan hinggap, tidak akan terjangkit penyakit kalau Allah tidak menghendakinya. Ini saja mungkin, dan yang terpenting lagi adalah kembali kepada Allah. Hari ini orang heboh menyelesaikan kasus corona, akan tapi tidak dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara dohir saja, itu salah. Cara dohir harus, tapi ingat, pertama dan berutama adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga khususnya para wali santri Al-Bahjah, santri akan tetap tinggal di tempat di tempat pondok dan akan dijaga. Setiap pondok pesantren, setiap tempat akan dijaga, tidak boleh semua keluar masuk. Yang keluar masuk harus dilihat dulu, dipastikan tentang keamanannya dan seterusnya. Jadi para wali santri nggak usah ragu, insya Allah anak-anak dijaga semuanya. Kemudian juga mari kita berbanyak doa yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sesuka hati dengan bahasa apapun yang Anda mengerti. Akan tapi di antaranya adalah doa yang perlu terus kita panjatkan adalah doa yang pernah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Itu dibaca setiap habis sholat, sekali boleh, 3 kali boleh. Kemudian ditambah lagi di saat wabah merebak atau terjadi bencana yang menakutkan, baca la ilaha illallah al-azimul halimu, la ilaha illallah rabbul arsyil azimi, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Dibaca sekali sampai 3 kali setiap habis sholat. Semoga dengan itu semua wabah yang ada akan diangkat dan kita dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kamu mesti siap-siap, saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona, dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian masih sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu, banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Kelihatan ada yang takut mati, nggak siap-siap, dia kemana aja selama ini? Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun Anda meninggal. Jangan tunggu virus untuk kita tobat kepada Allah. Setiap hari tobat. Kamu nanti akan meninggal, kata Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Itulah, jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Apa yang dikumpulin lagi? Tobat malam ini, tobat. Antum wafat, saya wafat, kita wafat, tobat. Saya amanatkan untuk semua jamaah saya, Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania terutama, dan siapapun yang ingin mengikutinya, bacalah setiap hari sebagai penangkal virus-virus ini Ratibul Haddad. Baca tiap hari. Atau Ratibul Attas yang biasa kita baca di sini. Tiap hari baca. Yang bisa menghindari semua, menghindarkan ini semua hanya Allah. Kalian dibohongi. Suruh beli masker, suruh beli jahe merah. Se-Indonesia jahe entek. Masker habis, harga masker 1 dus 2 juta. Ini orang gila. Jangan takut, takutlah sama Allah. Kenapa kalian takut dengan corona? Tidak pernah memikirkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kebahagiaan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan disingkirkan, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Minta tiap malam. Sudah minta dan dekat sama Allah masih takut. Kenapa kita takut? Tidak perlu takut. Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu. Kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan nyingkir. Bingung sakmulah Indonesia ini, dunia semua dengan corona. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak takut sama Allah? Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona, tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustadz untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka. Tidak pernah. Pernah ragat untuk ngurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka? Tidak pernah. Tapi kalau berita corona, apapun dijual guna untuk membeli supaya selamat daripada corona. Mau mati sekarang, mati besok tetap mati. Sudah tidak bisa, kita mau lari dari kematian, tidak bisa. Supaya kita selamat, ayo dekat kepada Allah. Perbanyak taubat, perbanyak perbuatan kebaikan, perbanyak sedekah. Sambung tali silaturahmi, berdoa minta kepada Allah, semua perintah lakukan. Jangan kita menyalahi aturan Allah. Kalau kita menyalahi aturan Allah, tentara-tentara Allah akan mendatangi kita, termasuk virus corona ini. Umat Islam tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kalian 5 waktu menghadap kepada Allah, minta. Ini semua ciptaan Allah. Kenapa kita takut? Sekali lagi saya perintahkan diri saya dan semua jamaah saya tidak menyebar berita bab corona. Kalau sampai ada dari Ahbabul Mustafa atau Syekh Mania menebarkan berita broadcast tentang corona, matikan di situ karena dia virus juga. Iya, matikno HP-nya udah menung sane. HP-nya matikan di situ, itu virus juga di HP Anda nanti. Ya boleh, iman boleh, takwa boleh, tawakal boleh, tapi ya ikhtiar dong. Kan dikasih akal. Kan begitu. Jadi kalau musim wabah seperti ini sudah jelas-jelas Umaro atau MUI menginstruksikan jangan bergerombol, ya kita taati. Nah, dan ada yang mentaati, kayak Agim, semua ada sebagian mentaati, dan ada yang tidak. Nah, saya berdiri di tengah aja lah. Saya ambil kedaulatan sendiri. Yang penting aku besok ada di rumah hari Jumat ya di Malang. Nah, di kompleks perumahanku itu besok ada masjid. Kalau ternyata besok di masjid kompleks perumahanku itu ada Jumatan, bismillah tawakal ala Allah, aku akan datang ke sana. Aku akan Jumatan. Nah, jadi monggo sahabat, menurut antum bagaimana? Gitu ya, jadi mudah-mudahan manfaat, bijak. Jadi memang ya sabar, mudah-mudahan ini akan segera berakhir sebagaimana Syam ya, dan kita bisa mengambil hikmah dari sini, mengambil ilmu hikmah dari kejadian ini. Wis yo rek, iki lek tak terusno engko emosi iki, ngelantur nang dindi iki. Jadi aku tak fokus ke masalah Jumatan aja. Sudah tak kasih wacana 2 tadi, antum pilih yang mana? Tuh, kalau saya insya Allah lah ya, saya yakin di perumahanku belum ada wabah, jadi besok aku akan Jumatan. Nah, monggo tafadhol kalau antum ya. Mudah-mudahan manfaat saudaraku. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.